Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita di dunia ini sehingga kita bisa merasakan nikmatnya dunia yang ada pada pagi hari ini. Langsung saja, susunan acara debat kandidat ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 8 Kota Bengkulu masa bakti 2020-2021 yang akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi pertama, kata sambutan sekaligus pembukaan. Sesi kedua, acara inti, yaitu pemaparan visi misi dan program kerja calon ketua dan wakil SMA Negeri calon ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 8 Kota Bengkulu masa bakti 2020-2021. Dan yang ketiga, doa dan penutup. Baiklah, langsung saja kita mulai acara kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya kita akan memasuki sesi pertama yaitu kata sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 8 Kota Bengkulu sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kepada Ibu Hidayatul Mardia MPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan yang paling utama, ya, kesempatan dalam rangka kita melanjutkan melaksanakan pesta demokrasi internal di sekolah, ya, wujud daripada pembelajaran. Ini kalau diartikan banyak sekali mapel yang terlibat di sini, terutama mapel PKN, mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga, sejarah juga akan diungkit sini, sosiologi, dan banyak sekali pembelajaran mengenai pesta demokrasi. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu sebagai juri, anak-anak OSIS, panitia OSIS, kemudian calon kandidat ketua dan wakil OSIS, siswa-siswiku sekalian yang berada di rumah maupun yang ada di sekolah. Pada kesempatan ini, kali perdana kita mengadakan, tadi saya katakan, pesta demokrasi internal. Yang saya katakan pertama, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim kesiswaan, Pak Samit, pembina OSIS, Bu Repi, serta anak-anak OSIS tahun 2019-2020 yang sudah luar biasa, ya, sejarahnya itu luar biasa. Saya katakan melaksanakan tugasnya itu mungkin entah kalau Bapak Ibu gue yang lain, ya, kalau selama saya di sini itu ini yang OSIS yang padeknian. Nah, dari mulai mereka mensukseskan Muara 8 Action, kegiatan-kegiatan peringatan hari besar itu baik dari dasar nasional maupun agama selalu dilaksanakan lomba-lomba. Nah, kemudian terhenti waktu pandemi, sempat bersedih dan galau tidak bisa melakukan kegiatan. Namun ternyata berkat kreativitas, ya, inilah pembelajaran dan saya katakan yang berkelas, OSIS yang berkelas itu adalah mampu menyelenggarakan, mampu mengadakan kegiatan OSIS yang mana biasanya bisa dengan normal, dengan tatap muka, itu dilaksanakan dengan jarak jauh atau daring. Itu yang katakan adalah anak-anak OSIS yang hebat, yang berkelas. Ya, kalau anak-anakku sekalian menyaksikan di YouTube
kliklah kalian kegiatan OSIS menolak pandemi, itu kita sejajar dengan sekolah-sekolah yang di luar Bengkulu, provinsi di Jawa, Pulau Jawa. Pulau Jawa karena mereka adalah zona merah, murni mereka semuanya PJJ, ya, itu hampir semuanya OSISnya berjalan dengan keadaan PJJ. Anak di kita Bengkulu itu sudah sejajar. Nah, artinya bahwasanya tidak kita jadikan alasan untuk masa pandemi ini kegiatan OSIS maupun kegiatan kesiswaan itu tidak berjalan. Tidak ada alasan. Ternyata itu bisa. Mulai dari kita MPLS, satu-satunya sekolah di Provinsi Bengkulu, SMA 8. Tentu anak OSIS juga bergabung di grup OSIS provinsi atau kota kan. Bisa kalian lihat. Sekolah mana yang mengadakan MPLS secara daring ya. Kalau tatap muka itu biasa, itu walaupun ada physical distancing-nya, tapi nggak ada kreatifnya, nggak ada berkelasnya. Tapi kalau kita, anak-anak kita mengadakan MPLS secara daring, itulah berkelasnya. Ya. Kemudian kegiatan yang lainnya seperti kemarin 12 Agustus, seperti itu juga. Kalian lihatlah di YouTube, sekolah lain juga ada, tapi di luar Bengkulu. Di Jawa sana juga seperti itu. Ya, jadi artinya bahwasanya sekolah kita walaupun kita pandemi tidak bisa tatap muka, namun kegiatan OSIS kita sangat jalan. Dan hari ini pun juga kita mulai pesta demokrasi, debat kandidat calon ketua dan wakil OSIS secara daring, secara live. Ya. Kemudian apakah mau kalian orasi di lapangan tanpa ada yang melihat? Kan mubazir. Nah kalau seperti ini dilihat, baik kepada anak-anakku yang SMA 8, maupun ini di live streamingkan di YouTube. Bukan hanya anak SMA 8 yang lihat nanti. Bisa semuanya yang melihat. Seluruh Indonesia malah. Bahkan bisa tidak mungkin jadikan contoh kita nanti. Sekolah-sekolah lain, oh ternyata bisa ya. Nah jadi kita inilah kata-kata anak-anak kami ada anak-anak yang berkelas. Ini dilaksanakan, kegiatan ini dilaksanakan murni mengisi kejenuhan anak-anakku dalam PJJ. Saya apresiasi sekali calon ini kalau nggak salah kemarin 5 calon ya, kemudian diseleksi oleh juri, oleh wakil itu sila 3. Namun ada satu yang saya sangat banggakan, saya sangat salut buat anak kelas 10. Tepuk tangan anak kelas 10 dulu, sportnya luar biasa itu. Kelas 10 tahun masuk, sangat sedih sekali, prihatin sekali, tidak bisa bertemu, tidak bisa ke sekolah barunya, tidak bisa pakai baju baru atau motor baru. Tapi luar biasa beraninya, itu luar biasa. Ini tadi awalnya kita ngadakan MPLS kemarin itu adalah awalnya itu kita ingin melihat anak-anakku kelas 10 jangan dengan tidak tetap muka, ternyata mereka beraninya luar biasa. Saya sangat salut sekali buat kelas 10. Jarang loh kelas 10 yang mau tampil menjadi pasangan calon ketua OSIS malah. Ya, semua kelas 10. Yang ada itu biasanya kelas 11 ketuanya, calon wakilnya kelas 10. Biasa seperti itu. Ini semuanya kelas 10. Itu luar biasa. Mereka tidak bertemu loh. Tidak tatap muka dengan kita. Dengan seleksi mah tidak tatap muka, tidak tahu. Bahkan ditanya siapa wakil kesiswaan, kadang nggak tahu. Pembina OSIS apalagi, ketua OSIS apalagi. Mungkin kepala sekolahnya nggak tahu juga kali. Nah, tapi luar biasa, beraninya luar biasa. Itu adalah apresiasi yang luar biasa. Ini adalah hasilnya seperti inilah kita ngadakan webinar seperti itu. Ternyata ada hasilnya untuk kelas 10. Ya, jadi jangan sampai kalian kecil hati, minder, kami bawa kelas 10, tunjukkan. Kalian tunjukkan bahwa kelas 10 walaupun kami tahun anak-anak corona, apa namanya itu, kami bisa ya tampil. Nah artinya dengan debat seperti ini kita sengaja kita live-kan supaya menjadi bahan untuk anak-anakku yang pemilih nanti pada saat tanggal 7 pemilunya nanti ya, pemilu OSIS 7 ya, tanggal 7 Oktober nanti kalian bisa untuk memilih. Kalau hanya pakai foto, video saja, anak-anakku bingung mana ini. Paling mana kawannya itulah dipilih.
Mana yang nggak ada kawannya, tidak ada pilih. Tapi kalau dengan seperti ini, anakku bisa memilih dengan baik dari cara mereka bicara nanti, cara mereka debat sesama dengan pasangan nanti, mereka akan memilih, oh ini berarti bagus. Anggaplah ini kita belajar, mungkin PKN ini ya, PKN Ibu Jana yang seperti ini. Kita lihat anak-anak kita. Setiap debat baik calon presiden, gubernur nanti, wali kota nanti, ada nggak yang nonton? Saya rasa nggak ada anak SMA yang nonton. Yang nontonnya itu film drama Korea, itu cepat sekali. Tapi kalau nonton seperti ini paling tidak ada itu. Ya, nah, jadi kita seperti ini anak, oh seperti ini loh kalau debat presiden, calon presiden, debat gubernur seperti ini. Seperti ini kalian akan tahu. Ketimbang kalian hanya orasi saja, menyampaikan visi misi ini. Dia tidak ada yang berkelasnya, tidak ada yang bedanya. Jadi anak-anakku sekalian, kami minta untuk kreatif. Bagaimanakah di musim pandemi ini calon ketua OSIS nanti, ya, walaupun pengurusnya nanti, bisa menciptakan ide-ide kreatif yang mana biasanya dilakukan secara normal, kita bisa dengan PJJ ini. Ya. Contohlah pengurus OSIS yang 1920. Luar biasa, saya suka jempol. Nah nanti mungkin mudah-mudahan akan terpilih nanti mana calon ketua dan wakil ketua OSIS ya yang bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa pandemi ini. Ya. Jadi mohon maaf juga kita Bengkulu ini kalau anak-anakku melihat terus di berita di media sosial perkembangan COVID-19 ini bukan makin hari makin menurun, ternyata makin meningkat ya. Jadi ya kita juga yang paling utama seperti dulu saya sampaikan, kesehatan yang paling utama. Untuk apa saya maksakan anak-anak untuk tatap muka tapi nanti suatu saat ada yang terkonfirmasi ya, terjangkit ya, itu malah akan menambah klaster baru. Lebih baik kita jaga kesehatan saja ya. Tetap di rumah, tetap belajar di rumah, jaga kesehatan dan terus berdoa dan putuskan rantai penyebaran ini. Mudah-mudahan musibah ini ya akhir tahun ini cepat berakhir lah. Mudah-mudahan tahun baru nanti kita masuki suasana baru, kehidupan baru, bisa untuk berjalan ataupun melaksanakan tatap muka ini. Itu selalu doa-doa kita selama ini. Dan untuk debat nanti mungkin akan dibantu oleh host Pak Nabil, kemudian para juri ya. Debatnya tidak usah kita mencari perdebatan yang mengangkat argumen segala macam, anggap itu adalah pembelajaran. Itu adalah pembelajaran saja. Toh nanti siapa yang dipilih, siapa yang jadi pemenangnya, anak-anakku semua sudah menjadi pemenangan bagi saya, pemenangnya. Karena sudah melaksanakan ini, yang kreatif, yang lain daripada lain-lain, itulah jadi pemenangnya. Ya. Jadi ini kan jadi kenang-kenangan buat kalian, nanti kalian tamat, ya, ataupun kalian sudah dewasa bukan nanti, ini untuk bisa kalian buka dengan anak-anak kalian juga kalian, nih, ya, kami mama atau papa kamu pernah menjadi calon ketua OSIS. Nih buktinya ini. Jadi ada untuk pembuktian seperti ini. Dan juga tidak ada di sini kita siapa yang menang, tidak ada ya. Kita tidak ada perlombaan, tidak debat ini. Hanya kita berdiskusi, kita belajar bagaimana pesta demokrasi ya. Dengan awal ini adalah penyampaian visi misi program kerja sekaligus debat ya. Itu kita buat juri atau panelisnya supaya bisa mediasi, nanti membantu mediasi, mengarahkan ya mana nanti yang penyampaian nanti yang kurang atau kita hanya untuk mengarahkan saja. Jadi tidak ada menang kalahnya, tidak ada, murni ini anakku pembelajaran. Jadi support sekali anakku yang di rumah untuk mengikutinya ya, bisa kalian banggakan dengan kawan-kawan kalian ya. Nah, kalian sharekan ya. Jadi SMA 8 tidak lagi dianggap
remeh oleh SMA lain. Kalian harus banggakan, ya, seperti yang kemarin saya sampaikan pada waktu di GO kemarin, ya. Nggak usah lagi kalau ditanya dengan tante, om, SMA mana nggak? SMA 8. Tegakkan. SMA lagi 8. Wah, hebat. Nah, itu pas seperti itu, ya. Jadi tidak lagi kita diremehkan dengan adanya pandemi ini, kita selalu eksis. Itu udah terkenalnya di luar biasa sekali. Saya seperti itu. Setiap saya pergi kemarin ke Bogor, SMA itu sudah tahu, ya, rekan-rekan saya sesama di Bogor Bimtek kemarin udah tahu, ternyata mereka melihat YouTube. Nah, ya, jadi ya, dia udah terkenal semua, Nabil. Sampai saya ke Bogor udah tahu, tanya SMA mana Bu, ya, udah tahu mereka. Jadi seperti ini anak-anakku sekalian, tetap semangat, ya. Semoga sampai nanti ke acara puncaknya kita ke pemilu OSIS nanti berjalan dengan langsung, dengan baik. Kemudian apabila perlu pelantikan nanti, ya bisa juga secara tatap muka, secara daring. Kalau tatap muka paling hanya bisa kepala sekolah, wakil, itu nyaksikan, yang lain kan nyaksikan kan? Ya kalau kepala bar kelantikan dilihat kalian semua, seluruhnya bukan menyaksikan. Kalau mau tatap muka pelantikan nanti paling dibatasi 10 orang aja yang melihat. Nah, kan rugi, nggak ada ininya, yang melihatnya kan. Nah, ini pelantikan nanti juga susun juga bagaimana kita bisa juga dibuat secara daring, di live kan. Untuk pelantikannya resmikan dibuat benar seperti pelantikan presiden begitu kan. Jadi juga ada pembedanya, kreativitasnya. Oke, mungkin tidak perlu kami sampaikan, ya. Lagi-lagi saya mohon untuk semangat pada calon ketua dan wakil OSIS nanti, sampaikanlah visi misi kalian, ya. Kemudian menjelang sampai tanggal 7, nggak ada masa tenang, nggak ada ya masa tenang. Silakan kalian kampanye, ya. Kampanye, promosikan di mana, di medsos, ada rumah medsos, IG, FB kan ada semua. Pilihlah kami adik-adik, pilihlah kami kakak-kakak, kami, ya ini nggak apa-apa. Ya karena nggak bisa kita kampanye langsung, ya kampanye melalui medsos saja, melalui ya, akun masing-masing, baik di IG maupun di Facebook, ya silakan, nggak apa-apa, ya. Gitu kan, untuk lingkungan SMA Negeri 8 saja kita ini kan kita tagkan kan. Nah, nggak usah yang lain-lain kan. Ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat berjuang. Semoga sukses acara ini. Ya, jangan ada nanti perdebatan. Mungkin para juri juga bisa untuk nanti menjadi mediasinya, ya. Jadi mediasi, ya jangan sampai nanti ada saling menyala-nyalakan, ya. Nggak usah kita cari-cari celahnya. Pokoknya contohnya OSIS 2019-2020 itu sudah memberikan contoh yang luar biasa, ya. Melaksanakan kegiatan pada masa pandemi, itu luar biasa, ya. Oke, dengan mengajarkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan debat kandidat calon ketua dan wakil OSIS 2020-2021 secara resmi saya buka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SMA Negeri 8 Kota Bengkulu, Ibu Hidayatul Mardiah, yang telah membuka acara kita pada pagi hari ini hingga acara puncak, ya Bu ya. Oke, sebelum kita memasuki ke sesi berikutnya, kita akan break terlebih dahulu karena kita akan mulai mengulang kembali. Kita nanti akan masuk kembali ke akun kita yang baru. Sekarang kita break sebentar untuk Zoom-nya. Kalian yang sudah masuk tergabung ke dalam Zoom, tetap stay di Zoom karena kami akan break sebentar untuk live di YouTube. Jadi mohon ditunggu sebentar breaknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.